Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Ustaz juga alhamdulillah sehat ya. Anak-anakku yang soleh ya. Seperti biasa ya. Ustadz ingin memberikan nasihat kepada anak-anak ya. Nasihat ini juga untuk kebaikan Ustadz pribadi dan untuk kebaikan anak-anak semuanya. Yang pertama ya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua anak-anak ya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Apabila kita menghitung nikmat Allah tersebut, tentu kita tidak bisa menghitungnya. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak? Senantiasa kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini anak-anak merupakan bekal ya yang paling baik untuk menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ya. Dan barang siapa juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan memberikan banyak kenikmatan, banyak rezeki, banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua anak-anak, ya. Ustadz Ananda semuanya adalah penuntut ilmu. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, anak-anak, mesti kita memperhatikan adab-adab kita sebagai penuntut ilmu. Apa saja adab-adab kita sebagai penuntut ilmu? Yang pertama adalah menuntut ilmu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu niatnya untuk mengubah kita yang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang jahil menjadi orang yang baik. Ya, itu tujuan kita untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, janganlah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan sombong. Dan yang terakhir itu adalah simaklah penjelasan ustadz-ustadz. Ya, dengarkan mereka. Perhatikan mereka, simak apa yang ustadznya jelaskan. Dan pesan ustadz yang terakhir, jangan lupa ya berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua ini adalah orang yang paling berjasa kepada anak-anak. Ya, maka turuti apa yang diperintahkan oleh orang tua selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik anak-anakku yang soleh, hari ini kita akan belajar tematik matematika. Kita ingin mereview kembali pertemuan yang sudah Ustaz jelaskan, yaitu EPB dan KPK. Karena insya Allah, ya pekan depan kita akan ulangan harian. Materinya EPB dan KPK. Anak-anakku yang soleh, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan izin Allah dan setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan nanti anak-anak akan mampu satu, menghitung EPB dan KPK. Yang kedua, membedakan soal cerita yang berkaitan dengan EPB dengan KPK. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan EPB atau KPK. Ini 3 tujuan pembelajaran yang akan kita
capai pada hari ini. Nah, adapun materi pembelajaran hari ini anak-anakku, yang pertama kita mereview materi EPB dan KPK. Yang kedua menyelesaikan soal cerita EPB. Dan yang ketiga menyelesaikan soal cerita tentang KPK. Ya, tanpa berlama-lama ya. Nah, kita langsung latihan soal bersama. Ustadz berikan anak-anak waktunya 10 menit untuk mencoba menyelesaikan soal ini. Siap anak-anak? Abdullah Hidayat siap? Ya. Ya. Muhammad Fatih Fargali siap? Ya. Musa Isa siap? Siap. Oke, silakan. Waktunya 10 menit untuk mencari EPB dan KPK dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Kita tunggu. Sudah selesai nomor 1. Musa Isa, coba. Apa KPK, berapa EPB-nya? Mana dia? Musa Isa. Berapa EPB-nya? 9 dan 5 ya Ustaz. Satu aja EPB, bukan 9 dan 5. Muhammad Hanif. Berapa EPB dari 42 dan 56? Belum selesai Ustaz. Belum selesai. Baik anak-anak ya. Karena waktunya tinggal 8. Berapa sih EPB dari 42 dan 56? Seperti penjelasan yang kemarin ya. Pertama kita tuliskan pohon faktor dari 42. 42 itu diperoleh dari perkalian 6 dan 7. Angka 6-nya dipecah menjadi perkalian 3 dan 2. Nah, udah selesai kita mecah 42. Selanjutnya yang 56. 56 itu adalah perkalian dari 8 dengan 7. 7-nya sudah tidak bisa lagi kita pecah. 8-nya yang kita pecah menjadi perkalian 2 dengan 4. 4-nya kita pecah menjadi perkalian 2 dengan 2. Langkah selanjutnya anak-anak adalah kita memberikan tanda kepada bilangan primanya. Tanda ini ya. 42 bilangan primanya 2, 3, dan 7. 56 bilangan primanya angka 2 sama angka 7. Kita tandai semuanya anak-anak. Selanjutnya, setelah kita memberikan tanda kepada bilangan prima yang ada di angka 42 dan 56, lalu kita bandingkan bilangan prima yang sama. Di sini, bilangan prima yang sama itu adalah yang pertama angka 2. Terus yang kedua angka 7. Kita ambil bilangan prima yang sama yang paling sedikit. Ya. 2, kita ambil 2 yang ada di angka 42. Dan angka 7 yang ada di 42. Sehingga EPB dari 42 dengan 56 itu adalah 2 kali 7. Jadi 14. Paham anak-anak? Ya, itu penjelasan yang pertama. Selanjutnya, perhatikan baik-baik lagi anak-anak. Yang kedua, EPB dari 28, 36, dan 40. Ya. Caranya sama, 28 itu 4 kali 7, 4-nya 2 kali 2. Terus 36-nya 4 kali 9, 4-nya dipecah menjadi 2 kali 2, 9-nya dipecah menjadi 3 kali 3. Nah, 40-nya dipecah menjadi 8 kali 5,
8-nya pecah lagi menjadi 2 kali 4, 4-nya dipecah menjadi 2 kali 2. Ya. Maka setelah kita selesai memecahnya anak-anak, langkah selanjutnya kita tandai semua bilangan primanya. Ya, nih Ustaz tandai dengan warna yang berbeda-beda. Ini agar anak-anak bisa membedakannya, ya. Nah, angka prima 2 Ustaz berikan warna biru, terus angka prima 3 warna merah, angka prima 5 warna ungu, dan angka prima 7 warna kuning. Nah, setelah kita menandainya anak-anak, ya, caranya sama kayak yang contoh pertama. Ya, kita bandingkan bilangan prima yang sama. Nah, di sini kita lihat dulu 2. Pada bilangan 28, 2-nya ada 2. Di 36, 2-nya ada 2. Sementara di 40, 2-nya ada 3. Mana yang kita ambil anak-anak? Yang kita ambil adalah yang pilih angka 2 yang paling sedikit. Bisa di angka 28 atau di angka 36. Karena 2-nya sama banyaknya. Jadi EPB dari 28 dan 36 dan 40 itu adalah 2 pangkat 2. Kenapa Ustadz hanya mengambil 2 pangkat 2? Karena 2 ini aja yang bilangan primanya sama. Ya, yang berada di angka 28, 36, dan 40. Sementara angka 5 dan 7 ini hanya dimiliki oleh salah satu bilangan. Ya, ini contoh yang kedua. Paham anak-anakku? Insya Allah. Ya. Soal yang ketiga. Perhatikan soal yang ketiga. Soal ketiga ini kita akan mencari KPK dari 35 dan 54. 35 kita pecah menjadi perkalian 5 kali 7. Sementara 54 kita akan pecah menjadi yang pertama 9 kali 6. 9-nya kita pecah menjadi 3 kali 3. 6-nya kita pecah menjadi 2 kali 3. Langkah berikutnya adalah anak-anak menandai semua bilangan prima. Seperti yang Ustadz lakukan ini. Ya, semua bilangan prima yang ada itu kita tandai. Selanjutnya anak-anak untuk menentukan KPK dari 35 dan 55, ya, setelah semua bilangan prima dari kedua bilangan ditandai, langkah berikutnya bandingkan bilangan prima yang sama dan yang tidak sama. Kita cek dulu satu persatu. 5, adakah bilangan prima angka 5 di 54? Tidak ada. 7 juga tidak ada. Bilangan prima yang ada di angka 54 yaitu angka 3 dan 2 tidak ditemukan di angka 35. Maka KPK-nya langsung kita tulis 2 kali 3 pangkat 3 kali 5 kali 7 hasilnya 1890. Paham anak-anakku? Kita lanjut ke soal yang keempat. Tentukan KPK dari 18, 32, dan 35. Kita mulai dari 18. 18 kita pecah menjadi 9 kali 2. 9-nya 3 kali 3. 32 kita pecah menjadi perkalian 4 kali 8. 4-nya 2 kali 2. 8-nya 2 kali 4. Dan 4-nya kita pecah menjadi 2 kali 2. Begitu juga dengan 35 kita pecah menjadi 7 sama 5. Langkah berikutnya anak-anak menandai semua bilangan prima yang ada di angka 12, 32, dan 35.
Langkah berikutnya adalah perhatikan semua bilangan prima dari kedua bilangan dan bandingkanlah bilangan prima yang sama dan yang tidak sama. Ya, kita lihat dulu yang 2. Angka 2 pada bilangan 18 hanya 1. Sementara angka 2 pada bilangan 32 itu ada 5. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil yang lebih banyak jumlahnya. Maka KPK dari 18, 32, dan 35 yang pertama 2 pangkat 5. 3 tidak ada di bilangan yang lain. Maka langsung aja kita ambil 3 pangkat 2-nya. Begitu juga dengan 5 sama 7 kita tulis juga dan kita kalikan. Ya. Inilah cara kita menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih. Paham anak-anakku? Insyaallah. Selanjutnya anak-anak kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu membedakan apa sih ciri khas dari soal cerita EPB atau KPK. Ustadz berikan 2 buah soal, yaitu soal yang pertama berkaitan dengan waktu, soal yang kedua berkaitan dengan membagikan sebuah barang atau makanan. Nah, dari kedua soal tersebut, ternyata soal nomor 1 itu berkaitan dengan soal KPK dan soal nomor 2 berkaitan dengan soal mencari EPB. Apa sih ciri dari soal EPB? Yang pertama, soal EPB ini biasanya berkaitan dengan membagikan barang atau makanan. Sebaliknya, ciri dari soal KPK itu yang pertama dia berkaitan dengan mencari kecepatan. Yang kedua, dia berkaitan dengan mencari waktu. Yang ketiga berkaitan dengan jarak. Ini adalah ciri-ciri dari soal EPB dan KPK. Ustaz berharap anak-anak nanti ketika menemukan soal cerita bisa membedakan mana sih soal EPB dan KPK ya sesuai dengan ciri yang Ustaz sampaikan. Nah, kita akan masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, Aidin berlatih renang setiap 4 hari sekali. Abdullah latihan basket setiap 3 hari sekali. Jika pada hari ini mereka berlatih bersama-sama, berapa hari lagi mereka berlatih bersama-sama? Ya. Di sini soal cerita ini berkaitan dengan waktu. Jika berkaitan dengan waktu anak-anak, maka kita akan mencari KPK dari 4 dan 3. Ya, 3-nya kita uraikan menjadi 3 kali 1. 4-nya kita uraikan menjadi 2 kali 2. Langkah berikutnya tandai. Semua bilangan prima kita tandai. Ya. Setelah kita tandai, kita tuliskan KPK-nya. KPK dari 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya 12. Kesimpulannya anak-anak, Aidin dan Abdullah akan berlatih berenang bersama-sama 12 hari lagi. Paham anak-anakku? Insyaallah. Soal yang kedua. Soal kedua juga masih tentang mencari KPK dari suatu bilangan. Hanif dan Hafiz hobi ke perpustakaan. Hanif selalu pergi ke perpustakaan setiap 12 hari sekali. Sedangkan Hafiz selalu pergi ke perpustakaan setiap 15 hari sekali. Jika suatu hari mereka tidak sengaja bertemu di perpustakaan pada hari Jumat 2 Oktober 2020, kapan dan tanggal berapa mereka akan bertemu lagi? Baik, kita uraikan dulu 12 dengan 15 sesuai dengan pohon faktornya.
Nah, seperti ini. 12-nya 4 kali 3, 4-nya 2 kali 2. 15-nya 3 kali 5. Maka berikutnya anak-anak tandai bilangan primanya. Tandai. Ya. Nah, setelah kita tandai, kita bandingkan bilangan primanya. Mulai dari bilangan prima terkecil. 2. 2 hanya ada di bilangan 12. Sedangkan di 15 tidak kita temukan angka 2. Jadi KPK-nya langsung kita tulis, ambil 2 pangkat 2 semua, 2 pangkat 2 semuanya ya. Selanjutnya angka 3. Angka 3 di bilangan 12 hanya 1. Begitu juga dengan angka 3 di bilangan 15 hanya 1. Ambil salah satu karena sama jumlahnya. Maka kita ambil, misalkan Ustaz ambil yang angka 3 di angka 15. Pindahkan dia ke sini. Begitu juga dengan angka 5-nya. Karena tidak ada pembandingnya, tinggal ditaruh aja. Ya. Sehingga KPK dari 3 dan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hasilnya berapa anak-anak? 60. Ya. Kesimpulannya, Hanif dan Hafiz akan bertemu lagi setelah 60 hari dari tanggal 2 Oktober 2020. 60 hari itu kira-kira tanggal berapa? Ayo kita cari anak-anak. Nah, ya. Nah, perhatikan ya. Hanif dan Hafiz akan bertemu lagi setelah 60 hari dari tanggal 2 Oktober 2020. Kita mulai. Oktober, berapa jumlah harinya? Jumlah hari pada bulan Oktober itu adalah 31. Nah, 2 ditambah 29 hari itu jadinya 31 Oktober. Dari mana Ustaz dapat 29? 31 dikurangi 2. Nah, setelah bulan Oktober, bulan apa anak-anak? Bulan November. Ya. Berapa jumlah hari di bulan November? 30 hari. Nah, sudah berapa hari kita tambahkan dari tanggal 2 sampai tanggal 30 November? Baru 59 hari. Tersisa tinggal berapa hari? 1 hari. Jadi 30 November 2020 ditambah 1 hari itu jadi 1 Desember 2020. Ya. Nah, perhatikan anak-anak. 29 ditambah 30 ditambah 1 ini sudah 60 hari. Ya, jadi tidak perlu kita menambahkan hari lagi. Sehingga kesimpulannya Hanif dan Hafiz akan bertemu tanggal 1 Desember 2020. Ya. Soal yang terakhir anak-anakku adalah menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan EPB. Kenapa soal ini berkaitan dengan EPB? Sebab ada benda atau barang yang dibagikan. Di sini apa yang dibagikan? Permen, anak-anakku. Ya. Kita baca soalnya, ayah memiliki 24 permen rasa jeruk dan 36 permen rasa coklat. Semua permen itu akan dibagikan kepada sejumlah anak. Sehingga setiap anak memperoleh jumlah permen yang sama. Berapa jumlah paling banyak anak yang mungkin diberi permen itu? Nah, yang paling banyak. Bagaimana cara menentukan jumlah anak yang menerima permen? Langkah pertama ya seperti ini. 24-nya kita uraikan dalam bentuk pohon faktornya 4 kali 6, 4-nya 2 kali 2, 6-nya 2 kali 3. 36-nya 4 kali 9 atau boleh juga 6 kali 6. Di sini Ustadz ambil 4 kali 9. 4-nya 2 kali 2. 9-nya 3 kali 3.
Nah, langkah berikutnya tandai anak-anakku bilangan primanya. Ya. Nih, Ustaz sudah tandai bilangan primanya. Ya. Setelah kita tandai, langkah berikutnya kita bandingkan. Ya. Ya. Ini kita bandingkan bilangan primanya. Yang pertama 2. 2 di sebelah kiri ada 3. 2 di sebelah kanan ada 2. Manakah yang kita ambil yang lebih sedikit jumlahnya? Maka Ustaz ambil 2 yang ada di sebelah kanan, yaitu 2 pangkat 2. Terus 3-nya ada berapa? Di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 2. Mana yang Ustaz ambil? Yang di sebelah kiri. Karena lebih sedikit jumlahnya. Yaitu hanya 1. Jadi kita tulis 3 saja. Sehingga EPB dari 24 dan 36 adalah 12. Kesimpulannya anak-anak, permen itu bisa dibagikan ke 12 orang anak. Paham anak-anakku? Barakallahu fiikum. Baik anak-anakku, jazakumullah khairan katsiran atas perhatian anak-anakku. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya, Ustadz akan menginformasikan ke anak-anak bahwa insya Allah Senin kita akan ulangan harian untuk pembelajaran matematika ya, lewat link Google Form. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.